Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. I hope you guys enjoy your weekend. Kita bakal update untuk weekly update. Kemarin kita udah sempat bahas posisi daripada Bitcoin. Almost semuanya ya kita ngebahas di pergerakan di video kemarin. Ya, dan kita bakal bahas kembali untuk update terkini karena memang pergerakan Bitcoin hari ini di weekend ya itu cenderung impulsif dan rebound, tapi memang kalau kita lihat dari segi volume itu sebenarnya nggak terlalu signifikan dan nggak sebesar pada saat weekday. Nah, yang menarik adalah closing weekly, dan ini semua yang udah menjadi satu perhatian khusus lah ya bagi kita semua after mega ultra super big falling wedge ya berhasil di break. Bahkan kita ngelihat di sini ada proses retestnya juga, dan sekarang posisi harga sedang berusaha untuk close di atas simple moving average 200. Nah, sebenarnya kalau misalnya berdasarkan price action aja, ini udah merupakan indikasi yang bagus. Tapi seperti yang kemarin kita bahas, kita tahu situasinya bahwa mungkin situasi saat ini ya, ini udah paling dekat dengan bahasanya tuh adalah krisis ya, kita bisa bilang udah paling dekat. Kenapa? Karena semenjak kasus perbankan terakhir itu harusnya bikin publik makin melek ya, publik makin khawatir terkait dengan masa depan situasi ekonomi ini. Jadi sebenarnya korelasinya ya atau implikasinya itu adalah para pelaku pasar atau investor, mungkin mereka akan lebih memilih untuk cenderung konservatif. Jadi mereka istilahnya sedikit menahan diri untuk tidak terlalu berspekulasi di pasar finansial. Dan ini kita berbicara di stock market, termasuk salah satunya kripto juga. Sebenarnya harusnya seperti itu arahnya. Tapi seperti yang saya katakan kemarin, kembali lagi fundamental Bitcoin sedang diuji. Apakah Bitcoin benar-benar bisa menjadi solusi dari kondisi krisis yang terjadi secara global? Kira-kira seperti itu. Nah, saat ini good news itu datang dari sektor perbankan ya. Ini update baru. Jadi kalau saya ya kalian lihat sendiri ya, 41 minutes ago, 6 hours ago, ini memang masih baru, beritanya masih fresh. Baru banget tadi dapat info, dapat kabar bahwa UBS itu adalah bank kedua di Swiss ya, salah satu bank besar di Swiss, itu memutuskan untuk membeli Credit Suisse ya dengan nominal sekitar 3 billion dollar lebih ya. Jadi sekitar 3 miliar dolar. Dan ini sebenarnya bisa dibilang udah cukup nolong lah ya untuk si Credit Suisse, setidaknya untuk jangka pendek ini. Walaupun kita tahu di balik itu Credit Suisse ini masih bermasalah ya, dalam artian banyak sekali skandal, masalah money laundry dan macam-macam ya, macam-macam. Jadi memang sebenarnya kita nggak tahu apakah ini akan sustain untuk jangka panjang atau ini hanyalah sekedar untuk jangka pendek aja. Dan dampak terhadap market sendiri adalah ya mungkin reaksi yang cenderung positif. Jadi begitu kita nggak dapetin kabar tadi, Bitcoin tuh sempet nanjak ya, akhirnya breakout dari resistance yang kemarin kita bahas di 27.600, langsung ngetes mendekati level pertama area of imbalance. Di sini udah ke-fill ya, which is kita udah ya bisa dibilang udah selesai lah ya urusannya dengan area tersebut. Dan area berikutnya adalah ini dia teman-teman ya, support pada kisaran 28 Mei 2022. Jadi support level tepat sebelum terjadinya another drop sampai membawa Bitcoin dari 31.000 dolar turun ke 17.000 dolar dalam hanya hitungan hari saja ya. Jadi kita sedang retest terhadap area support tersebut, dan sementara ini kita mendapatkan reaction ya. Jadi so far ada reaksi di level tersebut. Dan kalau tadi, jadi teman-teman lihat ya di sini sebenarnya tadi banget ya saya ada open position terhadap Bitcoin. Saya ada open position long karena memang udah dari siang ya, sempat pantau bahwa bukan dari siang aja tapi dari kemarin ya, kita udah pantau di sini terbentuk descending channel, bisa jadi membentuk semacam bullish flag pattern, dan pada akhirnya berhasil break. Jadi begitu kita tadi zoom in ke time frame 15 menit, dia berhasil break di sini, close candle. Saya putuskan untuk entry dengan stop loss di bawah area demand zone, dan untuk mengukur targetnya saya menggunakan simple moving average, simple Fibonacci retracement aja. Saya tarik dari swing high-nya ke swing low yang ada di sini. Jadi saya tidak tarik ke bawah sini karena ini menurut saya manipulasi ya, candle manipulasi panjang banget kan tail candle ke bawah. Nah, jadi yang
kita lihat di sini benar-benar menjadi bottomnya adalah di level ini dan di level ini. Ada 2 level di situ kurang lebih. Dan kita lihat area 1618 itu benar-benar dites, dan begitu nyampe target tercapai, harga langsung ada reaction ya, langsung kena reject, dan sekarang lagi ongoing progress untuk retest terhadap level resistance sebelumnya. Jadi bisa nggak nih dia jadi support ya, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara time frame kecil, di 1 jam kita memang lihat sempat ya EMA ini sempat bear cross, kemudian back to bull cross. Permasalahannya adalah kalau di weekend biasanya kita agak susah untuk menilai apakah ini benar-benar break atau false break aja. Tapi once tadi saya ngelihat dia break dari si descending channel, dan breaknya kelihatan ada prosesnya ya. Jadi kalau teman-teman zoom in ke 15 minute, kalian bisa lihat ada proses reversalnya ya, dimana di situ terjadi transisi yang menurut saya cukup smooth, dan pada akhirnya break ya terhadap si resistance-nya dan juga terhadap si trend line-nya. Dan di sana saya putuskan untuk entry ya. Jadi ini untuk quick trade aja, dan karena weekend juga saya tahu ya istilahnya ada resiko untuk false break itu sangat tinggi, jadi saya cuma ngambil dengan risk rendah aja ya, istilahnya untuk mengisi waktu di hari akhir pekan lah, kira-kira begitu. Nah, anyway, kita kembali lagi ke pembahasan di time frame daily. So weekly dan daily. So after kita ngelihat dia bisa close di atas simple moving average 200. Now the next question is, next week ya, kita akan ada FOMC meeting minutes, bukan FOMC meeting minutes, tapi FOMC press conference, statement, dan interest rate decision dari The Fed. Pertanyaannya adalah kira-kira dampaknya seperti apa? Ya, tentu saja the biggest question mark saat ini adalah apa yang akan dibahas oleh si Jerome Powell pada saat di press conference nanti dan pada saat dia memberikan statement. Karena saat ini banyak orang bertanya-tanya gimana kira-kira reaksinya The Federal Reserve terhadap kondisi perbankan yang udah mulai pada goyang dan ya sebagian ada yang berjatuhan. Ya, mungkin ini nanti secara lengkap saya akan bahas di satu video khusus, ngebahas only fundamental dan what you need to know menjelang FOMC menjelang FOMC next week ya, lebih tepatnya di kisaran tanggal 22. Nanti saya bakal bahas secara lengkap. Nah, sementara ini kalau based on price action, kita ngelihat time frame weekly close seperti ini, menurut saya ini udah lumayan bagus ya dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya. Jadi kalau kalian bisa perhatikan di sini, kita pernah close candle di atas SMA 200, tapi kalian bisa lihat close hanya dengan small green bar aja, but this time different ya, kita close very strong, very firm ya, very kokoh ya, maksudnya sangat kokoh, dan ya kita bisa lihat lah ya, ini closing terbaik semenjak ya when kita nggak tahu ya teman-teman ya, udah berapa lama terakhir kali Bitcoin 1 minggu itu mendapatkan pergerakan yang sangat impulsif seperti ini, dan inilah ya bisa menjadi indikasi awal pembalikan arah daripada si Bitcoin. But once again, saya nggak percaya dengan super cycle bahwa Bitcoin tahun ini akan berbeda, tahun ini Bitcoin akan menjadi bullish to the max ya sampai ke 100.000. I'm expecting at least posisi saat ini itu masih ada resiko market teman-teman ya, dan hubungannya kembali lagi dengan The Fed dan bagaimana minggu depan kondisi perbankan ini bisa menjadi situasi yang menjadi faktor penggoyangnya atau tidak, atau hanya dari The Fed saja itu bisa menggoyangkan market. So, expectation dari saya saat ini adalah, well, kalau misalkan memang kita di bawah close candle seperti ini, di atas 28.000 bahkan ya dalam candle minggu ini dekat banget soalnya sama close di atas 28.000, saya pikir minggu depan mungkin akan ada small retrace before kita ngelihat dia ngejar ke $30.000 ya, karena memang the only level yang saat ini menjadi tahanannya adalah di $30.000 aja ya, karena saat ini kita lagi retest terhadap support minor, kemudian ya break dari sana, harusnya $30.000 itu sudah bukan masalah lagi ya dalam waktu yang mungkin relatif lebih singkat dibandingkan proses yang terjadi di bawahnya. Kenapa? Karena kita sama-sama lihat nggak banyak resistance dan support ya dari pergerakan sebelumnya. Jadi memang kalau saya pikir sih closing minggu ini bakal mendekati lah ya, atau bakal mendekatkan lah Bitcoin untuk retest ke level tersebut gitu. Sejauh ini saya nggak ngelihat ada indikasi bearish ya, secara ya kita bisa lihat
maybe secara RSI ya, mungkin dari time frame daily teman-teman bisa ngelihat bahwa ya sebenarnya ini sih nggak bisa dibilang divergence juga sih. So far masih oke ya kalau dibandingkan dengan swing terakhir. Ya ini kita nggak bilang divergence ya, dia masih oke banget. Jadi memang situasi kita menurut saya masih cukup oke lah untuk di follow up ya. Setidaknya selama Bitcoin di time frame daily dan hourly kelihatan masih cukup positif di atas exponential moving average, saya juga percaya bahwa ya bull can still maintain the momentum. Ya, at least untuk pergerakan saat ini gitu ya. So, clue-nya next week itu depend on FOMC, depend on the Federal Reserve, kira-kira statement apa yang akan disampaikan. Sejauh ini di time frame kecil, selama kalian ngelihat Bitcoin nggak break di bawah $27.000, maka sebenarnya kita masih memiliki struktur yang cenderung bullish. So, kita bisa ya tetap follow the trend ya, follow the flow ya, jangan terlalu banyak berasumsi, jangan terlalu banyak berpikir bahwa ini adalah bear trap, ini adalah bull trap ya. Banyak banget istilahnya orang-orang pasti berpikir bahwa ini adalah potensi bull trap nih. Tentu saja kita perlu antisipasi itu, dan kita tahu seiring dengan meningkatnya harga, seiring dengan lebih tingginya harga, itu akan semakin mudah untuk nge-trigger para whales ini melakukan aksi taking profit. So itulah the only reason kita harus waspada. Dan ibaratnya kalau teman-teman mau tetap trading kan, kalau saya sih tetap akan trading kan, tapi kembali lagi risk tolerance-nya itu dikecilin dulu. Jadi istilahnya kita play safe, dalam tanda kutip kita paham bahwa kedepannya kondisi market masih uncertainty, masih akan ada mungkin kejadian-kejadian yang tidak bisa kita antisipasi, dan yang lebih penting di antara semua itu adalah memang khusus untuk pekan ini adalah pekan yang cukup sibuk, di mana The Fed itu akan memberikan statement yang menurut saya sangat penting. Dan please guys, kalau kalian sudah nonton video ini ya, kalian pastikan nanti mampir ke next video yang saya akan bahas berhubungan dengan FOMC, dan itu harusnya ya persiapan juga ya untuk kita menghadapi FOMC. Kesimpulan terakhir dari video ini, next target untuk Bitcoin $30.000, small retrace can be expected karena ada retest ya, baru nanti kita ngelihat mungkin dia ngejar ke $30.000. Invalidasi, maksudnya skenario invalidasi adalah apabila Bitcoin break di bawah $27.000, maka itu akan menggagalkan ya, bisa dibilang nggak dibilang menggagalkan sampai totally gagal ya ke 30.000, tapi break dari 27.000 itu bakal bawa Bitcoin tuh bisa koreksi lebih jauh. Mungkin kita bakal diajak untuk nge-retest terhadap area $25.000 lagi sebelum dia benar-benar naik gitu ya. Jadi kalau misalnya 27.000 masih bertahan, berarti momentum bullnya itu masih strong, dan maybe buyers masih bisa mempertahankan harga ini. Kira-kira seperti itu. Alright, so I hope it clears buat teman-teman. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Kita akan bahas untuk FOMC next week ya, hal-hal yang perlu kita ketahui. Thank you very much for watching, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.